coba dengerin orang tua, saya belajar Katolik, walaupun base-nya kurang lebih sama, tapi kan secara ritual itu cukup beda. Signifikan lah, cukup signifikan lah. Terutama kan kalau di Kristen itu kan beberapa hal kayak masalah simbol-simbol itu dia sangat ketat lah ya. Dan juga ritual juga sangat ketat lah, sampai ekstrim kayak misalkan kalau kita berkunjung ke saudara ada yang meninggal nggak boleh pegang dupa, pokoknya ketat lah. Kristen sangat strict lah. Pada saat saya masuk Katolik, terus kan akhirnya kata ibu udahlah lu coba dibaptis. Saya kan harus kalau Katolik itu harus katekumen dulu kan, sampai 2 tahun kalau nggak salah. Udah saya jalanin tuh, saya jalanin katekumen. Nah di situ kan banyak hal yang saya cukup ya plus min ya, ada perbedaan antara Kristen dengan Katolik dalam hal ritual, terutama dalam simbol-simbol itu sangat signifikan lah. Simbol-simbol salib Bunda Maria dan juga kayak semacam, bukan semacam lah ya, penghargaan, appreciation kepada santo-santo lah. Di Kristen sama sekali nggak ada. Bahkan santo-santo itu tokoh itu nggak ada sama sekali tuh. Di Kristen tidak ada sama sekali lah. Gitu kan gitu. Kemudian pada saat itu intinya saya di situ mulai ada sadar kok ada perbedaan ya di dua Kristen ini. Salah satu yang paling saya sadar di doa Bapa Kami. Endingnya itu ada satu hal yang berbeda, di mana di Kristen ada tambahan dalam nama Tuhan Yesus, di Katolik nggak ada. Justru nih di Katolik yang ada, Pak? Nggak ada. Kemudian Amin nggak. Katolik Amin. Yang ada karena apa gitu kan? Iya, kemudian di Katolik gitu kan? Nggak, yang lebih panjang di Kristen. Kristen yang lebih panjang. Di endingnya itu ada. Karena kalau yang punya kerajaan kemudian yang selamanya Amin. Di Katolik nggak ada. Nanti Pak. Nanti saya tunjukin. Kitabnya Katolik nanti. Nggak, di ayatnya ada, tapi pada saat di gereja itu nggak dipakai. Diputus di situ. Sama kalau di Kristen diajarin doa, setiap doa apapun kan kalau Kristen doanya lebih bebas ya. Misalnya kalau Katolik beberapa doa itu terikat seperti Islam lah, ada doa-doa tertentu lah. Tapi endingnya harus dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Amin lah, intinya lah. Di situ saya ada beda gitu kan, terasa simbol-simbol. Lalu udah saya jalanin Katolik. Kitabnya Pak Hendra sempat perhatiin nggak ada ada di Testalonika. Tapi problemnya saya terbuka di Katolik itu karena saya kan udah kuliah sampai kerja dan sebagainya, itu kan sudah tidak lagi ada day to day. Jadi knowledge saya soal tokoh-tokoh dan sebagainya itu berhenti pada saat saya di Kristen karena SD SMA. Lalu tambahan saya hanya adjust masalah simbol, kultur dan sebagainya. Lalu setelah saya menerima penjelasan dari intinya versi Katolik ya mengenai simbol ini, kita bukan pemujaan tapi ya begitulah ya. Udah saya bisa terima. Lalu akhirnya sampai baptis tuh. Tapi sebelum dibaptis pun saya sempat ada satu pertanyaan paling intrik pada saat saya lagi katekumen tahap akhir. Kebetulan pastornya itu pastor pengganti. Saya cukup nanya satu hal gitu. Saya ada nanya satu hal karena pada saat itu lagi boom film Da Vinci Code kalau itu kan sangat menggetarkan pikiran tuh. Kok begini gitu kan? Ada anak Yesus gitu. Terus pertama beberapa hal yang keesensial itu kan di challenge lah. Lalu kan gitu, itu lagi hit-hitnya tuh, gitu kan, lagi saya kuliah. Lalu saya tanya ke pastor pengganti, kebetulan itu pastor pengganti, soalnya ini saya ngomong gini loh, Alkitab itu apakah sumber kebenaran, begitu segala. Yang saya kaget, ini pertama kali balik mungkin ke orang beda-beda ya. Pastor ini menjelaskan saya hal yang berbeda. Kata siapa tetap sumber kebenaran? Saya kaget, Pastornya ngomong gitu? Ngomong gitu, sumpah demi Tuhan, saya kaget. Nah kok gitu? Nggak gitu, kamu salah gitu. Kalau kamu tahu Alkitab ini disusun abad berapa, dia langsung ngomong gitu loh. Alkitab ini adalah translation dari beberapa bahasa, tapi dia belum detailin bahasa panjang lebar. Gitu kan gitu. Dia bilang, kamu harus tahu di luar Alkitab masih banyak transkrip yang beredar, yang lalu kemudian pada saat berapa abad lalu dikompel, dianggap inilah yang the truth lah. Tapi kalau kamu dan sedangkan saya pribadi kebetulan dulu pernah dapat penugasan sampai ke Vatikan. Dan saya kan nggak semua orang punya akses. Saya kebetulan dapat diberi kesempatan akses masuk ke dalam Vatikan Library yang sangat di situ saya cukup kaget. Kok banyak transkrip dan sebagainya kan yang tidak pernah saya ketahui selama ini. Si pastor pengganti itu itu open, saya cukup kaget jawabannya. Terus jadi kalau jawaban kamu adalah apakah ini 100% semuanya seperti itu, saya pribadi, dia ngomong secara pribadi ya, saya bilang saya nggak bisa jawab, saya belum tentu, karena pada faktanya ada banyak transkrip yang beredar, dan kebetulan Alkitab itu sudah disusun pada saat periode tertentu. Saya belum ngerti masa ada revisi, selama saya tuh nggak paham tuh. Ya udah, tapi itu cukup nempel di saya tuh. Ternyata ada, itu saya ngomong. Kalau kayak gini pada saat itu lagi heboh Da Vinci Code tuh, banyak nanya.
salah nggak kalau saya mempertanyakan ini? Kan kalau salahnya ini kan mempertanyakan iman saya loh. Bahwa Yesus kemungkinan punya anak, kawin Maria Magdalena, itu kan cerita di Da Vinci Code lah. Ya kan? Terus dia bilang, enggak. Karena Tuhan memberikan manusia itu pikiran buat berpikir kritis. Dia bilang, tapi kamu boleh explore apapun, tapi jangan berhenti sebatas pengetahuan kamu. Kamu harus fair untuk bertanya ke beberapa orang, termasuk orang yang dianggap memahami bidang yang kamu tanya. Yang berbahaya adalah kalau kamu cari kesimpulan sendiri, kamu berhenti, kamu berkesimpulan. Itu berbahaya. Tapi apa yang kamu lakukan sekarang bertanya itu adalah hal yang baik, karena itu bagian dari proses keimanan. Dia ngomong gitu. Oke, saya cuma begitu, tapi that's it, selesai, sampai saya katukumen, pokoknya jalanin hidup lah. Kan kerja dan sebagainya kan berjalan, udah saya rutin gereja. Saya berjalan sebagai Katolik yang baik lah. Bahkan sampai lanjutannya saya sempat krisma. Penguatan. Katolik kan ada level 2-nya lah. Yang sekolah lagi kalau nggak salah hampir 6 bulan, pas tahun saya lupa lah. Yang tiap minggu sekali lah di gereja kan gitu. Ya udah saya jalanin aja. Gitu kan. Jadi sampai saya memiliki, sampai kelas, sampai krisma lah. Ya lalu saya anggap itu semua ada tuh, karena saya udah tidak lagi tanda petik waktu, tidak lagi sibuk dalam hal mempertanyakan. Kalau dulu kan masih kuliah mempertanyakan tuh, ya udah saya jalanin lah. Gitu kan, itu jalanin semua. Gitu. Nah, sampai sebelum saya lihat-lihat channel apa gitu, sebenarnya ada beberapa pertanyaan itu di Bible yang cukup mengganggu saya, tapi selama ini saya pikir udahlah. Karena kadang-kadang klasik kalau bertanya ke siapapun, bukan ngomong ke pastor lagi ya, ke teman yang saya anggap punya knowledge, kan adalah teman yang sangat Kristen banget lah. Ujungnya ketika mentok satu, iman adalah sesuatu yang tidak kamu lihat tapi kamu percaya. Itu terus jadi kayak endingnya gitu. Imani gitu saja. Iya, imani saja gitu kan. Endingnya segitu, ya udah saya telan kayak lewatkan tahun-tahun. Sampai akhirnya kan saya menikah lah. Dan kebetulan kan istri saya agamanya Islam. Ceritanya. Waktu menikahnya? Nggak, menikah pun kita tidak di sini. Pada saat itu di luar. Pada saat itu kita menikah secara sipil gitu kan, gitu. Secara sipil dan sebagainya. Dan balik ya proses catatan nikah sipil lah dan sebagainya kan di sini kan. Which is sudah kelar. Gitu kan, beriring bersama gitu kan gitu. Gitu. Lalu, nah seiring waktu berjalan, ya ini sih nggak ada hubungan, tapi kayaknya saya mulai ada satu hal yang sedikit banyak tapi ini bahkan saya tidak cerita kisah saya. Jadi klasik lah Pak, bahwa kan dalam hidup itu pasti ada up and down. Ya kan, pada saat itu beberapa tahun lalu ya pokoknya everything looks good lah. Di sisi usaha everything benar-benar luar biasa lah. Bahkan saya pun cenderung jadi orang, saya merasa bukan saya ini suci ya, saya merasa I'm a good person lah. Gitu kan gitu. Bahkan boleh dikatakan hampir semua, ya bukan mau menguji lah, termasuk yang sangat-sangat ringan tangan. Bahkan ringan tangan saya sampai level yang ekstrim lah. Karena dulu saya pernah berjanji ke Tuhan dulu. Kan kebetulan klasik lah, kita kan dari keluarga nggak ada. Lalu dari keluarga nggak ada dan sebagainya, ada cerita panjang lebar zaman kita susah, orang tua pinjam duit nggak dikasih dan sebagainya. Akhirnya saya sampai ngomong ke atas. Saya bilang, kok bisa gitu ya? Padahal saya tahu dia orang kaya gitu kan gitu. Ya udahlah. Pada saat itu bahkan minjem buat biaya sekolah lu. Saya sampai doain ke atas, saya bilang, suatu saat kalau lu kasih gua wealth gitu kan, gua tidak pernah akan nolak siapapun yang minta gua. Tapi mungkin gua akan bantu semampu gua. Tapi gua will never say no. Itu nggak pernah saya ngomong ke saya, dan jujur prinsip hidup itu saya pegang. Setiap kapanpun teman minta bantu, berapapun, pas saya sanggup saya pasti kasih. Gitu kan, saya nggak pernah bagi. Saya tahu bahkan uang saya kasih ini nggak bakal balik. Saya udah tahu bukan secara minjem loh. Dia biasanya minjem, saya tahu ini nggak bakal balik. Tapi udah saya lakukan. Bagi saya, yang di atas pasti bukan saya rezeki. Kalau saya mampu berikan, berarti kan saya ada rezeki lagi. Gitu kan gitu. Dan itu cukup ringan tangan lah, sangat-sangat ringan tangan. Gitu kan gitu. Terus beberapa kali juga sepanjang perjalanan, everything looks good. Juga ada joinan sama teman usaha. Klasik lah ya, kena tipu teman sampai besar dan sebagainya. Tapi sih nggak pernah hard feeling. Karena bagi saya, lu ambil, gue yakin atas akan give gue lebih. Karena apa yang lu ambil kan juga gue dapat dari atas. Gue seakan menjalankan bahwa everything berkat dari atas deh. Gitu. Bahkan nggak ada, ya udah gitu. Udah pokoknya sampai singkat cerita, di mana saya sebelum COVID pun everything very very good lah. Very very good banget. Bahkan saya merasa itu hype-nya saya. Kan biasalah manusia lagi naik-naik gitu kan sampai bikin catatan-catatan kayak wah kalau everything diberkati seperti ini, as if aja stay aja dalam waktu 5 tahun lah. Saya bisa autopilot lah, udah bisa hidup normal tanpa perlu pusing day to day lah. Tiba-tiba setahun kemudian everything downhill. Downhill dengan sangat-sangat cepat segala. Di situ perjuangan batin saya, tapi saya nggak tahu gitu kan gitu. Saya tuh pada saat
semakin saya downhill, semakin saya menguatkan iman saya pada kepercayaan pasti dong. Saya anggap, kok cobaan saya gini banget, gitu. Tiap kali saya berdoa, saya ngomong kayak, salah gue apa sih? Jujur ngomong gitu loh, gitu. Gue mungkin bukan a very good faith person, tapi gue kayaknya melakukan segala hal yang kayaknya tuh di kacamata gue tuh nggak ada hal yang gue, I'm not a bad person lah. Segala orang minta maaf, tuh gue pasti keep omongan gue, gitu kan, gitu. Gue tidak pernah hitung. Bahkan pada saat saya susah, tanda petik jatuh, saya lagi betul-betul butuh satu, saya bahkan nggak nagih ke teman saya, karena saya tahu dia nggak ada duit buat saya tagih percuma. Kalau saya tagih pasti juga nggak ada hasilnya, cuma buat kepuasan batin saya atau nggak sih gitu. Keren banget Pak Hendra nih. Bukan, karena jujur itu prinsip saya ketika saya janji ke yang atas. Iya, as a person, ini Bapak nih keren saya bilang gitu. Dalam arti, kita nggak usah ngomongin agama nih. Sebagai seorang manusia, seperti Pak Hendra ini, sangat keren gitu loh. Bisa menolong orang, tapi tidak mengharapkan uang itu kembali. Itu bagus banget. Karena bagi saya itu, jujur pribadi itu adalah, mungkin karena background saya kan susah banget lah Pak ya. Cerita klasik susah banget lah. Jadi cerita klasiknya, pokoknya singkat cerita saya doang. Ayah saya dulu yang ngebantu keluarga besar Batang. Lalu keluarga besar itu pada berhasil. Ketika ayah saya jatuh susah, minta bantuan balik ke saudara, angkat tangan semua. Jadi saya kayak kena banget tau nggak sih, kok begini? Lu orang tuh udah dibantu kok begini? Tapi malah saya berjanji kayak atas, nggak apa-apa lah. Yang penting gue jalanin hidup, kayak kan dulu masih sekolah ya, masih belajar. Itu gue kayak doa terus kata sekolah, lu kasih gue kesempatan, gue akan siapapun nolong, gue akan inilah, gue nggak akan ini. Gitu kan. Ya sering waktu perjalanan adalah orang minjem, lalu teman kejadian. Tapi saya udahlah, karena pada saat itu kebetulan apapun itu yang terjadi, tanda petik saya diambil, somehow tuh ada aja pasti lagi ada loh, kan, gitu. Jadi saya nggak gitu pusing, saya pikir udahlah God on my side, gue gitu pusing gitu loh ceritanya gitu. Bagi saya pasti money itu bisa dicari selama yang di atas buka jalan, gitu kan gitu. Nanti akan saya berikan pandangan dari pandangan Islam Pak ya tentang itu ya. Lalu everything downhill tuh. Nah di proses downhill itu 3 tahun terakhir ini sebenarnya pergulatan batin saya cukup banyak lah. Saya selalu berdoa tuh kayak di satu sih anggap kayak ini cobaan, ini cobaan. Tapi setiap kali saya doa itu saya tanya kayak suka pertanyaan keimanan saya, gue salah apa sih? Gue beneran salah apa? Gitu loh ceritanya loh gitu. Kok kayak segala hal yang gue lakukan bahkan ini belum ada mulai tren naiknya gitu loh. Everything kayak worse terus kan. Apa gitu loh ceritanya lah kan gitu. Gitu ceritanya lah. Lalu sampai satu titik di mana kebetulan ya ini belum lama lah titik inilah ya. Gitu kan. Cuman kan pada saat itu saya pikir, dan di titik itu udah mulai tuh saya mulai kayak dari saya mulai bukan ngomong kecewa ya. Dari saya mulai sangat aktif, misalkan setiap malam, setiap pagi saya berdoa, mungkin bukan tapi doa simpel lah, secara pribadi personal. Tiba-tiba saya mulai frekuensi makin berkurang, tapi cuma sekedar ngomong kata, kok kayak gini ya, saya kayak apa gimana cara gue ada masalah, kayak gue keluar way out solusi gimana, bahkan gue nggak bisa lihat lagi solusinya, kayak gitulah ceritanya loh, sampai gitu kan, gitu. Sampai satu titik kemudian, ini istri tidak tahu. Kebetulan juga ada sempat beberapa hal yang sedang saya kerjakan, kayak semacam project lah ya sama teman-teman saya gitu. Tapi teman saya ini kebetulan semuanya Muslim lah. Kebetulan non Muslim dan semua juga kebetulan non Chinese ceritanya. Teman-teman semuanya Muslim dan non Chinese. Ya, emang saya kan teman sama siapa aja lah gitu. Nah di kala situ saya beberapa hal, tiba-tiba teman saya juga ada sempet kayak ngomong, kayak kan dia tahu lah masalah saya dan sebagainya. Coba ngobrol deh, gini gue ada ya kayak guru gue lah, semacam kayak ustadz lah gitu ngobrol. Ya udah lah, mulai dikenal via telepon, saya pernah ketemu ngobrol dan beberapa hal kayak dia kasih masukan itu kayak ya cukup baik. Tapi pada saat itu saya masih bukan resisten ya, karena kan kita beda. Kalau saya cuma mendengarkan dengan baik segala kan gitu. Udah, ya gitu. Lalu singkat cerita, seiring waktu segala berjalan, kurang lebih 1 bulan yang lalu lah. Ini masih proses cepet nih. Tiba-tiba istri saya mulai ngomong kayak lu coba deh belajar cari tahu begini-gini Islam. Apakah dengan keadaan lu sekarang mungkin karena akibat sesuatu sebagainya. Ketika istri pertama kayak ngomong kan pasti awalnya saya bukan tipe yang nyautin, saya diam. Karena kan itu bagi saya resisten dalam hati gue. Pikiran saya yang dulu pas lagi di atas nggak ada bahasan, ketika lagi di bawah bahasan ini. Jujur lah, saya kan manusia kan. Tapi saya nggak pernah ngomong. Maksudnya saya manusia lah. Itu cuma diam gitu. Jujur lagi di atas nggak ada bahasan, lagi di bawah lu bahas begini yang gitu. Saya diam. Karena resisten saya pertama adalah kayak begitu. Jadi ini cobaan gue lagi nih, cobaan keyakinan nih. Gitu loh, gue harus gimana. Tapi setelah 1-2 hari kan saya tipikalnya kalau saya emosi itu saya tidak pernah mengcounter orang. Saya tipikal marah tuh diam. Jadi saya nggak pernah, saya diam. Tapi seiring waktu itu saya coba cari tahu. Nah itu sifat saya lah, gitu. Saya coba cari tahu kan. Saya coba cari tahu. Nah
Kemudian secara tidak sengaja bahkan sebelum istri saya kirim juga, namanya kalau saya coba cari saya mencari sesuatu yang berlawanan